Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita masuk ke minggu selanjutnya ya, minggu kedua. Di sini kita akan belajar tentang preparation for clinical microbiology laboratory, yaitu persiapan dasar untuk laboratorium mikrobiologi klinik. Nah, di sini kita akan bahas sebenarnya apa saja sih yang terkait dengan persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita praktikum ya di laboratorium mikrobiologi. Jadi apa saja sih yang memang terkait dan kita harus setidaknya sudah mengetahui dasar-dasarnya sebelum kita mulai praktek dengan menggunakan mikroorganisme. Di sini kita akan bahas sterilisasi, pembuatan media, teknik aseptik, serta teknik penanaman mikroba. Yang pertama, kita akan bahas tentang sterilisasi dulu dan pembuatan media. Untuk sterilisasi rutin ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu ada sterilisasi panas, kemudian dengan menyaring atau mekanik, kemudian ada kimia, dan juga radiasi atau penyinaran. Nah, di sini untuk sterilisasi panas terdiri dari dua, yaitu ada panas kering dan juga ada panas lembab. Nah, untuk penyaringan tentunya di sini bervariasi bahan-bahan serta pori-pori yang kita gunakan, tergantung tujuannya apa. Nah, untuk kimia sendiri itu ada banyak yang bisa kita gunakan ya, seperti ada alkohol ya, termasuk nanti ada klorin yang bisa kita gunakan sebagai desinfektan kimiawi. Nah, kemudian untuk radiasi di sini kita menggunakan sinar-sinar yang memang bisa kita gunakan dan itu biasanya digunakan untuk sterilisasi pada permukaan benda. Sterilisasi sendiri adalah proses menghilangkan segala bentuk kehidupan dari suatu benda. Jadi hasil akhir dari sterilisasi diharapkan bahwa suatu objek ataupun benda yang kita sterilkan itu bersih ataupun tidak mengandung lagi komponen ataupun bentuk-bentuk vegetatif dari organisme apapun. Sterilisasi panas kering di sini dilakukan dengan menggunakan oven yang memang biasa dilakukan pada laboratorium ataupun di rumah sakit ya. Nah, biasanya kalau panas kering ini memang kita menginginkan hasil akhirnya peralatan yang kita sterilkan itu tentunya kering, tidak mengandung cairan. Dan memang di sini diutamakan untuk peralatan-peralatan yang tahan panas dan dia tidak akan meleleh pada suhu tinggi. Biasanya untuk oven ini kita menggunakan suhu mulai dari 160, 170, 180 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita dan banyaknya peralatan yang kita sterilkan. Nah, tentunya setelah disterilkan ini jika ingin dipakai itu biasanya kita dinginkan, tapi jika memang kita butuhkan langsung itu kita bisa menggunakan alat pengaman ya sehingga kita tidak terkena panas dari hasil sterilisasi kita. Tetapi umumnya memang didinginkan terlebih dahulu. Nah, untuk panas lembab di sini kita menggunakan autoclave. Autoclave sendiri itu adalah suatu alat yang dia menggunakan uap air bertekanan dan juga menggunakan air yang mendidih gitu ya. Jadi dia menggunakan panas, kemudian dia juga menggunakan air. Nah, air di sini fungsinya untuk menghasilkan uap panas yang bertekanan tinggi, di mana tekanannya bisa mencapai 1 atm. Pada sterilisasi panas lembab, diharapkan semua bentuk kehidupan itu bisa dihilangkan atau dimusnahkan, termasuk spora-spora dan endospora yang memang sulit dimusnahkan dengan pemanasan pada suhu biasa ya, yaitu 100 derajat. Nah, ini merupakan skema dari alur uap air panas yang ada pada autoclave dan sistemnya mirip dengan panci tekan atau panci presto. Dan di bagian atas kanan ini adalah jenis autoclave tradisional yang tidak menggunakan sistem komputer. Sedangkan yang di bawah ini adalah jenis autoclave yang menggunakan sistem komputer. Sehingga dia sudah bisa
gram dan dapat kita setting dan ditinggalkan ya. Tapi kalau yang di atas itu kita harus menunggu sampai seluruh rangkaian proses sterilisasi terselesaikan. Kita masuk ke yang kedua, yaitu pembuatan media. Media di sini merupakan media mikrobiologis, di mana kita menemukan bakteri-bakteri yang menjadi target diagnosis kita, target identifikasi kita. Nah, di sini memang kebanyakan media mikrobiologi tentunya mengandung nutrisi yang memang dibutuhkan oleh bakteri tersebut. Pembuatannya pun biasanya di sini digunakan media yang sifatnya sintesis, sintetik di mana media tersebut pada umumnya bentuknya bubuk dan kita akan menimbang dulu, larutkan dalam air aqueous. Setelahnya kita akan menghomogenkan, misalnya dengan cara direbus sampai larut semua, kemudian akan kita tuang ya sesuai dengan yang kita butuh. Nah, apabila kita memerlukan media yang bentuknya padat, tentunya kita akan membuat padat ya, seperti di cawan Petri ini. Padat pun bermacam-macam, ada yang di cawan, ada juga yang di tabung ulir ataupun tabung reaksi seperti ini. Nah, di sini dia ada yang miring dan juga ada yang lurus. Nah, tentunya nanti ini ada kegunaannya masing-masing. Media pun juga ada yang sifatnya cair sehingga dia tidak mengandung agar. Nah, untuk penghitungan pembuatan media di sini, apabila kita nanti membuat media, biasanya akan tertera ada berapa gram per liter yang bisa kita larutkan untuk media tersebut. Jadi memang membuatnya itu mirip seperti kita membuat agar-agar di rumah. Nah, biasanya kalau nanti kita butuhnya hanya setengah liter saja atau 500 mili, maka kita harus menghitung berapa gram yang kita butuhkan. Nah, pertama kita cek dulu kebutuhannya, kemudian kita sesuaikan dengan takaran yang ada pada botol media. Setelah itu kita harus menghitung. Nah, penghitungannya dengan menggunakan perbandingan massa per volume. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jadi X itu adalah yang ingin kita cari dan dibandingkan dengan volume yang ingin kita buat. Nah, di sini kita mendapatkan perbandingan seperti ini, kemudian hasilnya adalah 17,5 gram. Jadi ini sebelah kanan saya, ya, sebelah kanan kalian ini adalah rumus dasar yang bisa kita gunakan untuk menghitung media. Baik, kita lanjutkan ke teknik aseptik dan teknik penanaman mikroba.